Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Naga Jaya Hidrolik, channel berbagi tips maupun cara untuk merawat dan memperbaiki peralatan hidrolik secara mudah dan cepat. Di video kali ini kita akan berbagi tutorial kepada teman-teman semua cara merakit ataupun membuat alat pengetes perangkat hidrolik, secara khusus dongkrak hidrolik. Bila mana kita ingin mengetahui kapasitas sebuah dongkrak hidrolik ataupun mengetahui dongkrak hidrolik berfungsi dengan baik, nah hal ini bisa kita lihat ataupun bisa kita ketahui dengan cara mengaplikasikan dongkrak hidrolik ke alat pengetesan seperti ini. Di sini kita akan merakit alat tersebut dengan part atau material hidrolik yang cukup sederhana ya, karena memang di supplier hidrolik juga ada banyak ya tersedia alat-alat tester hidrolik yang bisa kita dapatkan, tentu dengan harga yang cukup mahal ya. Namun kali ini kita akan berbagi tutorial ataupun caranya dengan menggunakan alat yang cukup simple, yaitu di sini ada 3 material pokok ya. Salah satunya silinder hidrolik, dan kemudian pressure gauge, dan tentunya pompa manual hidrolik. Itu alat yang kita butuhkan untuk merakit alat ini ya. Oke, langsung saja kita rakit. Pertama kita akan mengisi oli ataupun fluida di silinder ini ya, dan tentunya dengan menggunakan pompa manual yang telah kita siapkan di sini. Nah, kita akan mengisi kurang lebih separuh dari total panjang naiknya rod silinder ini ya. Rod silinder ini nanti akan mendapatkan tekanan ataupun tekanan dari dongkrak yang kita tes, yang mengalirkan fluida ataupun oli bertekanan ke pressure gauge ini ya. Nah, di sini kita aplikasikan pompa manual seperti ini agar lebih gampang ya untuk mengisi fluida ataupun oli ke rod silinder ini ya. Ya, kita coba perlahan saja kita pompa seperti ini. Nah, kita akan seperti yang kita sebutkan tadi, kita akan menaikkan rod silinder ini kurang lebih separuh ya. Ya, agak lambat karena memang kita memilih rod silinder dengan volume yang cukup besar ya, agar bisa kita peruntukkan untuk pengetesan dongkrak dengan kapasitas yang lebih besar. Setelah selesai kita aplikasikan fluida ke silindernya, kita akan membuka hose atau selang di sini untuk menggantinya dengan pressure gauge yang telah kita siapkan ya. Nanti kita akan menyambungkan langsung pressure gauge ke silinder ini. Kita coba miringkan dulu agar tidak tumpah ya fluida ataupun oli yang kita isi tadi. Nah, kemudian setelah selang hose dari pompa ini kita copot, kita akan langsung mengaplikasikan pressure gauge ya yang telah kita siapkan tadi. Kita langsung sambungkan saja seperti ini, cukup simple ya. Dan kita akan mengunci ataupun mengencangkan nabel daripada pressure gauge ini ya. Memang kita harus mengusahakan penguncian nabelnya ini cukup kencang ya, karena apabila nanti kita buat untuk pengetesan dengan tekanan yang tinggi, biar tidak bocor dari nabel tersebut. Ini dia alat pengetesan kita telah siap untuk diaplikasikan atau siap untuk dikasih beban. Nanti tekanan dari sini akan mendorong ataupun memungsikan pressure gauge ini ya. Oke, langsung saja kita tes ke frame pengetesan ya. Ini dia frame pengetesan dongkrak kita teman-teman.
yang kita tempatkan di base frame-nya seperti ini. Dan berikut telah kita siapkan ada 3 unit dongkrak dengan tonase berbeda untuk pengetesan pertama ya. Dan kali ini juga kita maksudkan selain melihat hasil pengetesan dari ketiga dongkrak ini, kita juga ingin melihat bagaimana perbedaan tekanan yang kita buat ataupun yang kita pompakan dari tenaga kita. Kita bisa melihat perbedaan dari ketiga dongkrak ini, yaitu dongkrak yang kecil, yang sedang, dan yang besar ini ya. Kita bisa melihat perbedaannya. Artinya apabila kita memberikan tenaga yang sama ketika memompakan handle ketiga dongkrak ini pada saat masing-masing pengetesannya, maka kita akan mendapatkan hasil tonase yang berbeda-beda dari ketiga dongkrak tersebut ya. Misalkan masing-masing ketiga handle ataupun pompa dongkrak ini kita berikan tenaga 1 Newton. Yang kecil misalkan mendapatkan tekanan di pressure gauge-nya 100 psi, maka untuk dongkrak yang lebih besar ini akan mendapatkan pressure atau tekanan di pressure gauge-nya lebih dari 100 psi ya. Nah, hal seperti inilah yang diaplikasikan dalam hydraulic jack ini dalam penghitungan hukum Pascal ya. Baik, kita akan mengetes satu persatu ketiga dongkrak ini. Kita mulai dari dongkrak yang lebih kecil ya. Kita telah siapkan di frame pengetesan. Langsung kita pompakan dulu, operasikan pompanya seperti ini. Nah, ini dia. Tekanan telah ditunjukkan di pressure gauge ya. Artinya fungsi pressure gauge yang kita pasang ini telah berfungsi dengan baik ya. Dan alat ini juga membantu kita untuk mengetahui apakah dongkrak yang telah kita tes berfungsi dengan baik dengan melihat jarum pressure gauge-nya, apakah dia kembali atau turun. Itu bisa kita lihat setelah diamkan beberapa saat ya. Di sini kita lihat di tekanan 750 ya jarumnya, dengan tenaga yang kita buat di pompanya sedang ya, atau cukup terasa berat di sini. Nanti kita lakukan hal yang sama di dongkrak yang kedua dan ketiga ya. Kita memang tidak bisa memastikan dongkrak ini pertama kita tes dengan berapa Newton ya yang kita tekankan, namun kita kira-kira aja kita berikan tekanan yang sama di ketiga handle dongkrak ini atau pompa dongkrak ini ketika pengetesan masing-masing, dan akan menunjukkan hasil yang berbeda di pressure gauge-nya. Ya, sekedar informasi teman-teman, untuk mengetahui berapa tonase daripada dongkrak ini ketika kita tes, bisa kita hitung seperti yang biasa digunakan dalam penghitungan hukum Pascal ya. Atau teman-teman di sini mungkin lebih paham ya untuk penghitungan tersebut. Biasanya untuk mendapatkan hasil perhitungan tersebut, kita harus mengetahui dulu ya penampang daripada silinder yang kita tes ataupun rod silinder daripada dongkrak yang kita tes ini. Kemudian setelah kita mengetahui luas penampangnya dalam satuan in ya, kita akan mengalihkannya dengan tekanan yang ada di pressure gauge dalam satuan PSI. Kemudian kita akan mendapatkan gaya yang dihasilkan oleh piston dongkrak dengan satuan pound. Nah, untuk mengkonversi dari pound ke ton, kita cukup membagi dengan 2000 ya, sehingga didapatkan hasil gaya daripada piston dongkrak tersebut dalam satuan ton. Seperti misalnya dalam dongkrak yang akan kita tes ini, di sini luas penampang dongkrak ini misalkan 10 in persegi, maka akan kita kalikan dengan di sini kurang lebih 1000 psi ya, atau 1000 psi, sehingga akan didapatkan sebesar 10.000 pound gaya piston dongkrak ini ya.
Kemudian untuk mengkonversi ke ton, kita akan membagi 10.000 dibagi 2.000 sehingga akan mendapatkan 5 ton gaya daripada dongkrak ini. Nah, seperti itu teman-teman, kurang lebih penjelasan sederhananya ya. Ya, kembali ke penjelasan perbedaan dari ketiga dongkrak ini ya, yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, di dongkrak pertama tadi kita tes dengan gaya atau tekanan yang sama kita buat ke pompa yang kedua ini. Nah, ini dia perbedaannya. Di dongkrak yang pertama tadi dengan gaya di handle-nya sama dengan di dongkrak yang kedua, namun di dongkrak yang kedua ini sudah menghasilkan 1000, sedangkan di dongkrak yang pertama tadi menghasilkan 500 PSI. Di dongkrak yang kedua ini kurang lebih 1000 ya, dengan tekanan yang sama dari tenaga kita ya. Dan juga hal yang sama juga nanti akan terjadi di dongkrak yang ketiga. Artinya memang semakin besar dongkrak yang kita gunakan akan semakin mudah dan semakin kecil tekanan atau gaya yang kita berikan untuk menghasilkan daya angkat dongkrak yang lebih besar. Kemudian, nah ini dia dongkrak yang ketiga. Sama halnya kita akan memberikan tekanan ke handle pompa dengan gaya yang sama dengan dongkrak yang pertama, kedua, dan ketiga ini ya. Namun kita lihat perbedaannya. Nah, di sini dengan gaya yang masih kecil, di sini sudah mendapatkan pressure dari pompa ini sudah cukup besar ya. Nah, di sini pressure gauge-nya sudah langsung menunjuk kurang lebih 2000 ya, atau nanti mungkin masih bisa ke 3000. Padahal gaya yang kita berikan ke handle pompa ini ya kurang lebih hampir sama lah dengan gaya yang kita berikan ke dongkrak kedua dan yang pertama tadi ya. Ya, baik teman-teman, demikianlah video kita kali ini, yaitu video cara pengetesan sebuah dongkrak hidrolik atau cara membuat alat pengetesan dongkrak hidrolik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semakin semangat lagi kita membuat video tutorial hidrolik kepada Anda. Terima kasih.